Betapa setia dan baiknya Engkau ya Tuhan. Sampai hari ini, Rabu 10 Maret 2021, Engkau masih menganugerahkan kami napas hidup, waktu untuk berjumpa satu dengan yang lain, saudara-saudara seiman, di dalam doa dan firman-Mu hari ini. Mari saudara kita bersyukur di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak terbilang bagi kami, dan Engkau memberkati kami Tuhan, di dalam rencana kami hari ini, karya kami, aktivitas kami. Sebelumnya kami rindu menikmati sejenak di dalam Tuhan melalui doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Berkenanlah Tuhan, berbicaralah, karena hati kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Berkata, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, untuk kita pegang hari ini dan hayati menjadi warna atau pedoman kehidupan kita. Saudara, satu tema untuk kita renungkan hari ini, sekali untuk selamanya. Dalam teks kita, Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28, bahwa korban Allah di dalam Kristus hanya sekali untuk selama di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu pertanyaan, dalam perjanjian lama, apakah sekali korban itu yang dilakukan oleh para imam untuk menghapus dosa manusia di hadapan Tuhan yang diyakini? Tidak saudara. Berulang-ulang kali, bahkan setiap tahunnya para imam besar datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, untuk membawa korban bakaran, korban sembelihan yang bukan dari dia tetapi dari binatang. Mengapa korban dan tata ibadah dalam perjanjian lama meski dilakukan demikian rumit dan akurat, tetapi tidak dapat menyelesaikan dosa secara tuntas? Karena upacara tersebut hanya lambang dari persembahan terbaik yang Tuhan Yesus lakukan. Ayat 21 saudara jelas, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dosa adalah putusnya hubungan dengan Tuhan sebagai sumber hidup dan kebaikan serta kebenaran. Artinya dosa adalah masalah yang sangat serius, yang membuat kacau balau
menjadi problem yang tidak dapat diselesaikan oleh semua kemampuan manusia. Karena itu, Allah saja yang dapat menyelesaikan secara tuntas, secara menyeluruh, secara sempurna. Dalam ritual perjanjian lama, pengudusan dilakukan dengan memakai darah binatang sebagai korban yang dipercikkan pada kemah suci, pada bait Allah, pada perabotan yang ada di dalam bait Allah, dan orang-orang di dalam kemah itu. Sesungguhnya dosa harus diselesaikan dengan persembahan darah korban yang lebih mulia, dan yang termulia adalah Dia, yaitu Allah sendiri, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Ia datang ke dunia untuk menebus manusia dari kubangan dosa. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mampu menebus dirinya sendiri dari dosa itu. Itulah yang mau dikatakan bahwa korban Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Oleh karena itu, Allah di dalam dirinya sendiri melalui Yesus Kristus menyelesaikan dosa itu, yakni dengan mewakili manusia berdosa di hadapannya. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadapi hadirat Allah guna kepentingan kita. Kelebihan Kristus dibanding dengan imam besar keturunan Lewi yaitu Harun adalah ia mempersembahkan dirinya sendiri, dan itu hanya terjadi sekali untuk selamanya sebagai korban penghapus dosa manusia dan membawa atau menghasilkan keselamatan. Jelas sekali diuraikan dalam ayat 25 sampai ayat 28. Dengan pengorbanannya, ia bukan masuk ruang maha kudus di bait Allah, tetapi ia masuk ke sorga dan menyebabkan orang yang percaya kepadanya juga layak atau dimungkinkan untuk masuk sorga. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sedang mengecap atau menikmati sebahagian dari berkat keselamatan itu, hati kita harus selalu bersyukur dan bersuka cita dengan satu harapan, bahwa kalau kali ini kita sedang mengecap sukacita keselamatan itu, tetapi yang jelas saudara, kelak Kristus sendiri datang untuk kedua kalinya, dan mereka yang percaya kepadanya, saya dan saudara, akan menikmati kembali keselamatan itu secara utuh, secara penuh, bukan hanya menikmati tetapi mengalami secara sempurna. Ayat 28. Karena itu saudara, mari kita memakai kesempatan seiring dengan hidup karunia Tuhan. Jangan sia-siakan, kita isi dengan berusaha hidup kudus yang tidak mengecewakan Tuhan, dengan menjunjung tinggi ketetapan-ketetapan firman Allah yang disampaikan kepada kita, baik melalui khotbah sebagai berita firman Tuhan yang disampaikan, sebagai firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab yang dengan setia kita membacanya, sehingga dapat berbicara kepada kita sebagai pedoman dan aturan main kehidupan kita, dan juga melalui firman yang nyata, yaitu tanda-tanda sakramen dalam pelayanan melalui persekutuan kita, baptisan dan perjamuan kudus. Kita pelihara itu, bahkan iman percaya kita di dalam sumber keselamatan yang utuh, yang tidak bisa dirampas oleh orang lain, kita pegang teguh sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Dan kita wujudkan keyakinan kita itu tidak hanya dalam perkataan atau teori, tetapi nyata dalam tindakan kita sehari-hari, bahwa sungguh saya dan saudara adalah milik Kristus yang berharga. Karena itu Roh Kudus yang selalu kita rindukan ini akan menjaga kita, keluar masuknya kita dalam pintu-pintu gerbang, pintu-pintu kota.
kita aman dengan lindungan Tuhan, dan kita tetap hidup berkenan kepada Allah. Dengan demikian, ada kesiapan kita untuk menyambut dan berjumpa dengan Tuhan sendiri ketika Ia datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang akan menentukan tempat yang terbaik dan tepat bagi kita, yang tidak bisa diambil oleh orang lain, oleh iman kita dan nyata di dalam kesehari-harian kita, baik kepada Tuhan dalam membina hubungan dengan setia dan taat, dan juga dengan sesama kita sebagai wujud iman yang berbuah kepada Allah. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami semua untuk memelihara kekudusan di hadapan-Mu dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh memegang bahwa Engkau mau mati untuk kami sekali untuk selama-lamanya, supaya kami memperoleh keselamatan itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas kehidupan anugerah-Mu dan melalui kesempatan saat ini dalam kami menikmati sejenak firman-Mu Tuhan, dan juga perjumpaan dengan Allah. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu berbicara bagi kami lewat firman-Mu menjadi kekuatan kami, menjadi penghiburan kami yang sejati. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas dan rencana kami hari ini. Dalam usaha-usaha kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami dalam segala keterbatasan mereka. Semuanya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya jangkauan kuasa dan kasih Tuhan ada pada mereka. Mereka hidup berkenan kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup karena sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan masing-masing mereka dalam erangan kesakitannya. Juga bagi mereka di dalam pergumulan karena duka cita, hiburkan ya Tuhan. Mereka mampu melewati duka cita itu dengan tetap menaruh harap kepada-Mu. Ya Tuhan, kami teringat bagi pemerintah kami, Engkau berkati kinerja kepemimpinan pemerintah kami bagi seluruh masyarakat, terus istimewa di masa pandemi ini. Tuhan tetap menyertai mereka sehingga mengangkat kebenaran, keadilan, dan kasih. Kami pun sebagai masyarakat dan gereja-Mu menjunjung tinggi itu, sehingga kami menikmati betapa indahnya hidup bersama di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk mereka yang berbahagia hari ini, karena hari ulang tahunnya Engkau sempurnakan sukacita mereka, nama-Mu tidak dilupakan. Saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan yang tak mampu kami ungkapkan satu persatu, oleh karena kebutuhan hidup, oleh karena pekerjaan yang tidak menentu, oleh karena buah dari pandemi COVID ini, atau oleh karena banyak persoalan-persoalan yang tak mampu diselesaikan lewat pikiran. Engkau kiranya berperkara bagi kehidupan mereka semua Tuhan, agar mereka boleh tenang dalam menghadapi berbagai perjuangan hidup ini. Nama-Mu tetap dimuliakan. Ya Bapa, seluruh keluarga hamba Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berperkaralah menurut mau-Mu ya Tuhan, dan pasti baik. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin.